Karena itu setiap yang meninggal disebut meninggal dunia. Dunia ditinggalkan. Kenapa Ustadz dunia ditinggalkan? Karena rumah kita bukan di dunia. Lihat baik-baik. Hei kalian yang tinggal di bumi, walakum fil ardi, tempat kalian di bumi itu, di dunia itu gak akan lama. Mustaqarrun wa mata'un ilahin, itu cuma sebentar. Kalian akan meninggalkannya kembali kepada tempat yang abadi nanti. Di teman-teman sekalian, kalau Anda terlalu loba dengan dunia, sibuk dengan dunia, saya berikan pesan hari ini, pengumuman akan menyampaikan telah meninggal dunia. Bukan cuma rumahnya, bukan cuma mobilnya, bukan cuma pakaiannya, semua dunia akan dia tinggalkan. Maka Anda harus mencari bekal. Dialah Allah satu-satunya zat yang berkuasa menjauhkan orang yang berdekatan dan mendekatkan orang yang berjauhan. Dialah Allah Ta'ala satu-satunya zat yang berkuasa menghidupkan orang mati dan mematikan orang hidup. Hanya Allah yang mampu mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Hanya Allah yang berkuasa memasukkan siang ke dalam malam, malam ke dalam siang, ke dalam malam. Yang memasukkan siang ke dalam malam, malam ke dalam siang adalah Allah. Yang menaikkan raja-raja dan menurunkan raja-raja adalah Allah Ta'ala. Yang memuliakan dan menghinakan adalah Allah. Allah kuasa memuliakan orang biasa tanpa menjadikan dia raja, dan Allah pun kuasa menghinakan raja-raja tanpa mengambil kerajaannya. Allah kuasa membahagiakan orang miskin tanpa memberi dia harta, dan Allah pun kuasa menghinakan, menyusahkan, menyengsarakan orang-orang kaya tanpa mengambil hartanya. Tambah kaya tambah susah, tambah kaya tambah hina. Tak ada hubungannya kemuliaan dengan harta benda, pangkat, jabatan, popularitas, tidak ada. Allah Maha Adil. Semua kita berhak bahagia. Orang kaya bisa bahagia, orang miskin bisa bahagia, raja-raja bisa bahagia, rakyat biasa bisa bahagia. Orang-orang yang kerja di terminal bisa bahagia, petani-petani bisa bahagia, pedagang-pedagang bisa bahagia, presiden bisa bahagia, gubernur bisa bahagia, bupati bisa bahagia, wali kota bisa bahagia. Siapa saja dia bisa bahagia selama dia mencintai Allah, mengenal Allah, mentaati Allah, menghidupkan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah kebahagiaan. Orang-orang beriman ini hebat, hadirin sekalian. Setiap detik dihibur oleh Allah dengan amalan-amalan sunnah. Kehidupan orang Islam, hadirin mulia, berbeda dengan orang kafir. Kita mesti berbeda. Pakaian kita mesti beda dengan pakaian mereka. Cara makan kita mesti berbeda dengan cara makan mereka. Cara hidup kita 24 jam mesti berbeda dengan cara hidupnya orang-orang tak mengenal Allah dan Rasulnya. Tapi hari ini kita lihat, susah kita membedakan mana yang muslim, mana yang kafir. Sama bentuknya, cara bicaranya sama, cara fikirnya sama, cita-citanya sama. Jadi hadirin sekalian, cita-cita orang mukmin satu saja, hadirin mulia, mendapatkan ridha Allah, masuk ke dalam syurga. Di dunia terserah Allah, mau kaya mau miskin gak ada masalah, yang penting masuk syurga. Maka sekarang yang hadir di majelis ini, hadirin yang mulia, luruskan arah perjuangan hidup kita. Bukan dunia. Dunia ini bukan kehidupan yang sesungguhnya. Dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia ini tempat meninggal. Dunia bukanlah tempat tinggal kita, tapi dunia adalah tempat yang akan kita tinggalkan. Fahami itu hadirin sekalian. Nothing, tidak ada apa-apanya di dunia adalah pandangan Allah. Sungguh bodoh orang yang menjadikan cita-citanya hanya dunia. Semua sementara di dunia ini, hadirin sekalian. Berkali-kali Nabi menceritakan hakikat dunia kepada kita. Kalau saja harga dunia dalam pandang Allah sama dengan sebelah sayap nyamuk, wallahi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang kafir tak akan diberi minum walau seteguk air pun. Kalau kalian semua ingin tahu perbandingan dunia dengan akhirat, celupkan ujung jari telunjuk kalian ke samudra yang luas dan lihatlah satu tetes air yang ada di ujung jari kalian. Hadhihi dunia, itulah dunia. Hari ini orang berebut-rebut tetesan air, diabaikan samudra yang luas. Kita semua pejuang-pejuang, hadirin mulia, sebagian pejuang dunia, sebagian pejuang akhirat. Silahkan luruskan para aktivis, pembela-pembela agama Allah. Maksud perjuangan kita bukan kerajaan dunia, tapi kerajaan akhirat. Tapi Allah ingin melihat di mana kita berpihak. Allah cuma mau lihat kamu berpihak di jalanku atau di jalan syaitan. Ada dua jalan di dunia, hadirin sekalian. Jalannya Allah Subhanahu wa taala dan para nabi dan para pengikutnya. Kemudian jalannya iblis laknatullah alaihi dan para pengikutnya. Kita berada di mana?
Pengadilan dunia bukanlah pengadilan sesungguhnya. Yang menang di dunia belum tentu benar, yang kalah di dunia belum tentu salah. Kesusahan di dunia bukanlah kesusahan yang sesungguhnya. Dikumpulkan seluruh penderitaan kesusahan manusia di dunia dari zaman Nabi Adam sampai manusia yang terakhir, dibandingkan dengan penderitaan satu orang ahli neraka yang paling rendah siksaannya, niscaya seluruh penderitaan dunia bagaikan tetesan air berbanding dengan samudra yang luas. Kenikmatan kebahagiaan di dunia bukanlah kenikmatan yang sesungguhnya. Dikumpulkan seluruh kenikmatan di dunia, kebahagiaan, kesuksesan, kemuliaan di dunia, dibandingkan dengan kebahagiaan satu orang ahli syurga, maka kebahagiaan di dunia bagaikan tetesan air berbanding dengan samudra yang luas. Nothing, tidak ada apa-apanya. Kenali dunia. Siapa yang mengenal Allah, dia pasti akan mencintai Allah. Siapa yang mengenal dunia, dia pasti akan membenci dunia. Apa itu dunia, hadirin sekalian? Segala sesuatu yang membuat orang jauh dari Allah, itu dunia. Dunia itu bukan kata benda, tapi kata sifat. Dunia itu bukan emas, perhiasan, intan, berlian, bukan mobil mewah, bukan itu. Silahkan bapak-bapak punya mobil mewah, rumah mewah, tapi gunakan untuk akhirat. Gunakan itu mobil untuk dakwah, gunakan itu rumah untuk ta'lim, kajian-kajian di rumah kita. Maka itu rumah bukan dunia. Semewah apapun rumah tuan-tuan semua, meskipun dibuat dari emas, intan, berlian, itu semua tetap sampah dalam pandangan Allah. Jangan mengagung-agungkan dunia. Jadi hadirin sekalian, dalam pandangan orang beriman, kursi jabatan presiden, gubernur tak lebih berharga daripada 11 sayap nyamuk.